Oke, kita lanjut ke modul 3. Di video kali ini kita akan membuat fitur transaksi ya. Yang mana transaksi peminjaman itu untuk menangani peminjaman buku, dan dia akan menangani detail-detail buku atau jenis buku apa saja atau yang dipinjamnya. Dan dia juga bisa menangani tentang pengembalian buku dan lainnya ya. Nah oke, masuk di peminjaman ini ya. Ada nomor, tanggal transaksi, tanggal berapa, tanggal kembaliannya berapa ya, pengunjung, statusnya ini sudah hilang, diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa ya, seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke database-nya dulu, dari perpustakaan, di pinjam ya. Oke, untuk itu di statusnya ini kita ubah dari 0 ya. Oke, ini juga 0, ini juga 0, 0. Oke, untuk diserahkan dan terima kita kasih 0 ya. Kita kasih 0 semuanya. Diterima juga kita kasih 0. Oke, setelah itu kita kembali sini. Oke, kemudian kita refresh, masuk peminjaman. Oke, peminjaman masih bentuk seperti ini ya. Diserahkan, diterima kosong, status belum diserahkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah halaman baru. Oke, yang mana halaman itu berada di transaksi, nah di peminjamannya. Oke, maksudnya seperti ini ya. Ketika kita klik asli, aksi maksudnya ya, nanti dia akan terbuka halaman baru ya. Oke, kemudian kita buka di Visual Studio Code ya. Oke, setelah itu kita minimize dulu ini ya. Oke, seperti ini. Kita minimize dulu. Di dalam data admin ini kita tambahkan satu lagi folder baru ya, file baru yang namanya transaksi transaksi.php ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita save file, kemudian untuk menghubungkannya kita masuk ke bagian beranda, ya. Kita Ctrl F, kita cari data peminjamannya. Oke, ini ya, bukan data peminjaman. Oke, yang ini ya. Kemudian untuk menghubungkannya kita ketik di sini transaksi.php. Coba kita tanda tanya ID seperti ini.
sama dengan, kemudian kita copy yang ini jadi pinjam, kita copy, kita simpan di sini. Jadi dia akan membuka halaman baru ya. Kemudian kita save. Lalu coba kita refresh ya. Kita refresh. Setelah itu kita masuk ke pinjam. Kita klik di transaksi aksi. Kita klik. Oke, dia akan membuka halaman baru ya. Dia akan membuka dan mengirimkan transaksi ID-nya 13. Cukup kita kembali ke admin, ke pinjaman, peminjam. Kita klik di lainnya. Dia akan kirimkan ID transaksinya 16. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat oke. Lalu kita masuk ke bagian atas. Setelah itu kita copy ya yang ini untuk cek seasonnya apakah sudah ada. Oke, sampai sini ya. Kita copy script ini, kita masuk di transaksi, lalu kita Ctrl V, Ctrl S. Fungsi scriptnya ini untuk mengunci dia ya, mengunci script transaksi tadi ya. Ctrl S, lalu coba kita refresh. Belum ya. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu coba kita logout di sini ya. Oke, dia sudah kembali ke halaman adminnya. Oke, seperti ini. Setelah itu coba kita back. Ya tidak bisa ya. Seperti itu maksudnya ya. Coba kita ulang lagi ya. Ini cukup pinjam transaksi. Ini kita tambahkan lagi. Setelah kita logout di sini, setelah itu kita refresh di sini. Coba kita oke, dia akan kembali ya. Seperti ini maksudnya tadi ya. Kita masuk lagi ke sini. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu coba kita masuk lagi ke transaksi. Kita refresh. Dia tidak akan kembali lagi ya, karena dia sementara posisi di login ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk lagi ke beranda. Di sini kita masuk ke beranda ya. Oke, nah seperti ini. Lalu kita cari, kita copy dari sini ya. Kita copy sampai ke sini. Oke, kita copy, kita simpan di sini. Enter, paste di sini ya. Oke, kemudian kita buat penutupnya karena ini belum ada penutupnya ya. Di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi body. Oke, seperti ini. Kita push. Oke, kemudian kita save. Kita coba kita jalankan ya. Kita refresh, masuk ke pinjam transaksi. Oke, seperti ini. Selamat datang admin. Seperti ini. Oke, kemudian kita buat di bagian sini. Kita akan buat transaksinya ya. Kemudian kita back dulu. Oke, kemudian kita buka di Bootstrap. Sini Bootstrap masih loading ya. Lalu kita pilih tutorial.
kita pilih bootstrap, pilih bootstrap 5, kemudian kita pilih grid basis, oke, scroll, oke, kemudian saya gunakan ini ya, tapi kembali, oke, kita letakkan di bagian bawah sini ya, letakkan di sini, oke, kemudian ada kolom 4, ada kolom 8, tekan enter ya. Oke, di kolom 4 ini saya akan menampilkan informasi transaksi yang sudah dipilih ya di bagian ini ya. Oke, save. Oke, kemudian kita masuk lagi ke bootstrap, pop over di bagian yang ini ya, di sini. Oke, kemudian kita gunakan tools saja ya. Nah, kita gunakan ini untuk menampilkan informasi ya. Oke, saya copy yang ini saja ya. Kemudian kita masuk ke, kita letakkan di bagian ini. Oke, kemudian untuk button ini kita hilangkan saja ya. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita jalankan di sini, kita refresh dulu, masuk sini, transaksi. Oke, seperti ini ya. Yang tutur foldernya ini kita ganti dengan transaksi ya. Transaksi. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan rincian transaksi ya. Rincian transaksi. Oke, kemudian kita save, kita refresh dulu, kita refresh. Oke, begini ya, transaksi, rincian transaksi. Oke, untuk transaksi ini kan ada nomor-nomor, ID transaksi, itu kita masuk ke sini. Oke, sini kita akan buat ya nomor-nomornya. Oke, kita ketik di sini. Seperti ini dia untuk mati ya, keterangan transaksi. Oke, seperti ini. Kemudian nanti dulu dengan pulsa ya. Oke, kemudian batas akhirnya itu kita ganti. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita buka script. Oke, kemudian kita copy
lalu kita simpan di sini ya. Kita tekan di sini ya. Untuk konektornya tidak usah karena sudah ada di atas ya. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan variabel id-nya. Oke, di sini kita get ya. Get. Di sini kita ambil id get-nya, id get. Ini kemudian di sini kita tulis get id punya id tag. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita kasih nama keterangan transaksi ya. Transaksi. Oke, untuk D ini keterangan transaksi kita kasih singkat saja ya. KT, di sini juga KT ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini select bintang from pinjam ya. Pinjam, where id pinjam, id pinjam, like variabel id t. Oke, kemudian ini data pasti ditemukan tuh, yang kita ketemu di sini. Oke, terus seperti ini. Oke, kemudian kita akan menyimpan ke variabel-variabel ini. Kemudian di sini kita ganti dengan variabel id pinjam ya. Pinjam sama dengan di sini id pinjam ya. id pinjam. Kemudian saya tambahkan variabel tanggal pinjam ya. Pinjam, tanggal pinjam sama dengan variabel dkt. Kita buat dulu ya, 7 ya. Kita copy 2 3 4 5 6 7. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan tanggal kembali ya. Tanggal kembali. Setelah tanggal kembali, id pinjam, id pengunjung maksudnya ya. id pengunjung, status diserahkan, diterima. Oke, diserahkan, diterima ya. Diterima. Oke, kemudian di sini tanggal pinjam, kita tulis di sini tanggal kembali
tanggal kembali ID pengunjung, setelah itu status oke, di sini diserahkan di sini diterima ya, diterima. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini transaksi spasi, oke, PHP adds variabel ID pinjam. Oke, kemudian jangan lupa tutup. Oke, Ctrl S. Lalu coba kita refresh di sini. Oh maaf, ada script yang lupa ya. Nah, di sini ini PHP adds variabel ID pinjam. Oke, Ctrl S. Maaf ya, di sini bukan ID pinjam, tanggal pinjam ya. Tanggal pinjam ini menjadi ID transaksi ya. Oke, Ctrl S. Kemudian kita refresh ya. Kita refresh di sini coba. Oke, sebelumnya kita lihat scriptnya. Oke, setelah kita sudah mengedit seperti ini, kita save. Lalu coba kita refresh lagi di sini. Oke, di transaksinya sudah muncul tentang IDT-nya 18, tanggal pinjamnya sudah muncul ya. Oke, kemudian bisa tambahkan kata tanggal ya di bagian sini ya. Di sini kita ketik tanggal ya. Tanggal titik 2. Oke, save. Setelah itu kita refresh di sini ya. Seperti ini ya, tanggalnya sudah muncul. Oke, kemudian kita kembali di rincian transaksi ini, kita ganti dengan tanggal pinjam, tanggal tanggal kembali, setelah tanggal kembali pengunjungnya siapa, pengunjung status diserahkan, diterima ya. Diserahkan.
diserahkan, diterima, diterima. Oke, kemudian di tanggal pinjam ini kita paste yang ini. Di sini kita kasih dengan tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Oke, kemudian di sini juga kita paste. Di sini tanggal kembali ya. Tanggal kembali. Oke. Di sini juga kita paste pengunjung di sini kita paste status ya, status diserahkan. Diterima. Oke, di sini kita Ctrl S dulu. Oke, di sini kita Ctrl S materi sampai di pengunjungnya, yang cuman pakai tanggal pinjam dan tanggal kembali. Di sini kita tambahkan BR. Di sini juga BR ya. Oke, seperti ini. Lalu kita Ctrl S. Dan coba kita refresh di sini. Oke, sudah jadi tanggal pinjam, tanggal kembali ya. Pengunjung status diserahkan, diterima. Kita buat lagi ya. Oke, untuk pengunjung status diserahkan, diterima. Untuk pengunjung ini kita harus, kemudian kita ambillah tadi tabel lainnya. Ini kita ambil, ini kita copy, lalu kita masuk ke Visual Studio Code. Kemudian kita letakkan di sini. Kita enter dulu. Paste di sini. Oke, kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Oke, untuk nama variabelnya tidak usah, karena sudah ada di atas. Oke, kemudian di sini sudah bintang from pengunjung where ID pengunjungnya, ID pengunjung. Oke, kemudian like ini ID pengunjung ini. Oke, simpan sini ya. Oke, seperti ini ya. Yang ini kita hapus. Di sini ya, kita hapus. Oke, kemudian di sini kita harus ganti ya. Nah, di data pengunjung, data pengunjungnya di sini kita copy aja, kita ganti di sini juga. Oke, di sininya untuk bagian sini kita DP saja ya, data pengunjung. Di sini juga DP ya, data pengunjung. Kemudian di data carinya ini tampilkan variabel nama pengunjungnya.
nama pengunjung. Oke, kemudian pindu enter paste di sini alamatnya, alamat. Oke, kemudian enter di sini telepon, oke, enter lagi di sini emailnya, email. Setelah itu di sini kita ganti namanya, itu akan sama ya, kita tambahkan di sini nama depannya itu P, di alamat juga P, telepon juga P, email juga P. Salah, P. Oke, setelah itu di sini hanya nama saja, di sini alamat, telepon, email ya. Oke, kemudian pilih enter. Untuk mengunjungi kita tambahkan BR ya, BR seperti ini. Kemudian di sini kita pakai UL yang seperti ini, kita enter di sini, kita enter di sini, kita pakai IL LI, maksudnya LI, nama, IL LI. Oke, seperti ini. Di sini nanti keduanya. Oke, kita copy saja yang ini dulu, copy. Di sini kita enter, paste, enter lagi, paste, enter lagi, paste. Di sini ada alamat, di sini ada telepon, di sini ada email, emailnya. Kemudian di nama sini tambahkan PHP variabel nama, koma, oke, seperti ini. Setelah itu kita copy yang ini, kita copy, terus simpan di sini ya, sini, maaf ya, salah, kita paste, maaf, kesalahan. Di sini kita copy lagi ini dulu, kita copy, simpan di sini, sini juga ya. Di sini kita ganti dengan alamat
nama, telepon, email ya. Nah, kemudian kita tambahkan BR ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita save, lalu coba kita refresh di sini ya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita mau menggunakan nomor di bagian sini, kita tinggal ganti di sini saja ya. Ini untuk penomoran OL. Kita save, lalu coba kita refresh sini. Oke, dia sudah jadi nomor ya. Bisa mau pakai UL saja ya. Kita save, lalu kita refresh. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Oke, setelah kita sudah mengisi skripnya, lalu coba kita save. Oke, sudah jadi ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke sini, naik ke atas. Di sini tambahkan satu tombol lagi, out ini. Kita copy, kita enter di sini, paste. Oke, kemudian kita klik di sini beranda ya. Beranda. Di sini kita klik beranda.php ya. Beranda.php. Oke, save. Kemudian save, lalu coba kita refresh. Oke, kita klik di beranda. Oke, maka dia akan kembali lagi ke halaman beranda. Lihat nih, seperti ini ya. Lalu kita klik di pinjaman, klik lagi. Oke, kemudian kita ganti tombol dan jangan di depannya. Di sini kita back, Ctrl S dulu. Setelah itu kita masuk ke Bootstrap ya. Bootstrap. Oke, masuk ke sini di navbar, kita ambil script yang ini ya. Ini. Oke, kita copy, dan kita masuk ke Visual Code. Oke, saya letakkan di sini ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada URL untuk enter lagi. Itu ada di penutup juga ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tulis beranda, Ctrl S. Kemudian di sini kita tulis beranda.php ya. Beranda.php karena dia masih dalam satu folder ya. Oke, jaraknya kita harus sesuaikan ya. Di sini kita tambah supaya dia punya jaraknya jauh sedikit, kita tambahkan NBSP. Oke, kita buat 2 ya supaya agak jarak sedikit. NBSP. Oke, seperti ini. Ctrl S. Setelah itu coba kita masuk ke sini, kita refresh.
Oke, beranda sudah ada. Coba kita klik beranda, maka dia akan kembali ke beranda seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke sini, klik. Oke, dia akan muncul nama Stefano dengan file kupon, telepon, email, begitu ya. Oke, kita masuk ke status pinjam ya. Status. Oke, ini biar ini kita bisa pakai status pinjam. Kemudian kita masuk ke beranda, kita Ctrl F, kita cari status beranda data pinjaman. Oke, di sini kita lihat yang statusnya ya. Oke, statusnya yang ini ya. Oke, kita copy. Masuk ke beranda ya, statusnya sini, lalu kita copy di sini. Oke, seperti ini. Sini kita coba. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita ganti dengan variabel statusnya. Variabel status seperti ini. Oke, kemudian kita coba Ctrl S, kita refresh di sini. Oke, statusnya belum diserahkan. Kemudian diserahkan oleh siapa dan diterima oleh siapa ya. Oke, sini kita ubah posisinya ya. Pengunjung ini kita simpan di bagian bawah. Pengunjung, Ctrl C, tekan di paling di bawah bagian terima. Oke, enter, kita paste di sini. Oke, seperti ini. Oke, maaf ini tadi saya lupa hapus. Aku ke sini. Oke, seperti ini ya. Setelah itu, oke, jadi urutannya itu tanggal pinjam, tanggal kembali, status, diserahkan, diterima, pengunjung. Oke, Ctrl S. Nah, coba kita refresh di sini ya. Oke, sudah ya. Tanggal pinjam, tanggal kembali, status belum diserahkan, diserahkan, diterima, pengunjung. Oke. Oke, selanjutnya untuk diserahkan. Kita ambil data ini juga ya. Cari data, kita belain. Oke, Ctrl C. Kita letakkan di sini. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Kita hapus yang konektornya ini. Oke. Oke, untuk nom variabelnya tidak usah karena sudah ada ya. Kita hapus. Oke. Di sini data diserahkan itu, tapi
kita simpan di sini. Oke, di sini juga. Oke, seperti ini. Kemudian untuk D ini kita ketik dengan this. Oke, sini juga this. Oke, seperti ini. Terus data ditemukan ini kalau kosong kita kasih save saja ya. Oke, setelah itu jika ketemu dia akan mencetak namanya. Sini save from dengan nama save from admin where id admin variabelnya di sini diserahkannya variabel diserahkan. Oke, kemudian kita Ctrl S, lalu coba kita refresh ya. Oke, diserahkan ini belum ada tuh, berarti tidak ketemu ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini, diserahkan ini sama dengan diterima. Kita copy, setelah itu kita paste di sini, paste, Ctrl C. Oke, sini diterima ya, data diterima. Setelah itu di sini juga data diterima di sini juga data diterima. Oke, kemudian di sini kita X ya, dengan X. Oke, kemudian select item from admin where id admin like. Di sini kita ganti dengan diterima. Oke, Ctrl S. Oke, setelah itu lalu coba kita save, coba kita refresh ya. Nah, data diserahkan diterima belum ada ya, masih tanda finish ya. Coba kita isi manual dulu ya. Kita isi manual dulu ya. Di sini kita isi dengan 1 2. Coba kita refresh. Oke, sudah ada ya nama yang diserahkan. Oke, di sini diterimanya belum muncul. Coba kita lihat lagi. Kita ganti di sini dengan 5 ya. Oke, itu coba kita refresh. Oke, sudah ya, diterima, diserahkan diterima sudah namanya ya. Inilah dia mendisplay ya, menampilkan informasi-informasi yang di transaksi peminjamannya. Oke, coba kita klik beranda. Dia sebenarnya harus kembali lagi ke peminjamannya, bukan ke beranda seperti ini. Oke, kita ubah scriptnya. Di sini di beranda tadi ya. Di beranda di sini. Di sini beranda.php. Datanya M sama dengan 11 ya. Seperti ini. Ctrl S. Nah, coba kita refresh di sini. Oke, sekarang coba kita masuk ke berpinjam ya. Kita sekarang ada di tabel pinjam. Kita
Kita klik aksi di sini transaksi. Tadi kan kalau kita klik beranda dia muncul lagi ke beranda utamanya, tidak kembali ke pinjam. Coba kita tes. Oke, dia akan kembali ke tabel pinjam seperti ini ya. Oke, sudah selesai semuanya. Mungkin sampai sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.